Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap kaum muslimin dan muslimat, dan tak lupa kepada anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita senantiasa masih terkaruniai oleh Allah kenikmatan, kerahmatan baik iman maupun Islam, sehingga kita mudah-mudahan senantiasa pada jalan Allah. Yang kedua, salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanahnya kepada kita semuanya, yaitu berupa agama Islam yang menjadikan pedoman kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, saudaraku dan anak-anakku yang sangat saya cintai, perintah utama yang diberikan Allah kepada kita adalah sholat. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, Allah terlebih dahulu memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan sesuci. Dalam hal ini adalah kita harus berwudu, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah memerintahkan kita supaya kita melaksanakan sesuci dulu, yaitu berwudu ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat. Mengapa? Karena Allah SWT adalah zat yang maha suci. Oleh karena itu, berwudu adalah syarat mutlak sebelum kita untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Adapun apa hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam pelaksanaan wudu itu? Yang pertama adalah hendaknya kita melakukan, yaitu hal-hal yang menjadi rukun wudu, di mana harus kita penuhi sehingga wudu kita menjadi wudu yang sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu pertama adalah niat. Ingat bahwa innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu harus kita mulai dengan niat. Demikiannya pula dengan wudu. Kita harus berniat sebelum wudu, sebagaimana kalau kita niatkan di dalam bahasa Arab, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Atau kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa, yaitu saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh muka, yaitu muka yaitu di mana batas tumbuhnya rambut hingga sampai tulang dagu kita, ini muka. Maka ketika kita wudu, muka ini harus kita basuh lebih dulu secara merata. Jadi jangan sampai hanya sebatas di muka saja, tetapi nggak sampai ke samping, bahkan nggak sampai tulang dagu. Jadi begitu ambil wudu, airnya ini merata ke muka. Salah satu marot sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Nah ini tangan, ini kita basuh sampai siku kita, nggak bisa muka, dari sampai siku. Dalam bahasa Jawa ya sikut, harus sampai melebihi sikut kita. Nah, dari arah kanan dulu sebanyak 3 kali, ya.
Kemudian kiri juga demikian sebanyak 3 kali. Ini sampai batas sikut kita ini. Yang berikutnya adalah menyapu sebagian kepala. Ini sebagian. Bagian kepala kita ambil air tadi sebagian kepala. Nah ini selama 3 kali. Kemudian tak lupa yaitu meskipun hukumnya sunat, yaitu membasuh telinga kita. Kita ambil air, ya yang telah tersedia, kita masukkan jari-jari kita ke lubang telinga kita tarik dari bawah ke atas sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri kita ambil, kita masukkan juga ke dalam telinga kita. Jangan lupa ini, ya, dari arah bawah kita tarik ke atas, sementara jari kita gak masuk dalam lubang telinga, biar air yang berada di bagian yang sempit ini juga terbasuh. Nah, setelah itu adalah kita lanjutkan dengan membasuh telapak kaki kita. Kaki sampai dengan mata kaki kita, dalam bahasa Jawa adalah kemiren. Nah, kemiren ini adalah pentolan yang ada di kaki kita itu. Sampai batas atas itulah kita harus basuh semuanya. Kita awali dulu dengan kaki yang sebelah kanan, kemudian kita lanjutkan dengan kaki yang sebelah kiri. Nah, dengan demikian kita selesailah di dalam melaksanakan wudhu tadi. Dan jangan lupa kita membaca doa setelah melaksanakan wudhu. Kemudian saudara-saudaraku dan anak-anakku, itu adalah rukun wudhu. Tetapi kita tahu bahwa sebelum kita melaksanakan wudhu tadi, ada hal-hal sunat yang harus kita perhatikan, yaitu kita lakukan dulu, kita membasuh 2 tangan kita. Kemudian kita berkumur. Apa dimaksudkan tadi apabila membasuh tangan? Dimaksudkan apabila kita, anak-anakku, ada getah yang menempel di tangan kita, kemudian di jari-jari kita juga ada bekas-bekas cat kuku yang tidak bisa menyerap air, maka kita basuh lebih dulu. Kemudian mengapa harus kita berkumur dulu? Dimaksudkan supaya kita ketika melaksanakan sholat tidak sambil makan. Apakah ada, Pak? Ada. Ternyata ketika kita sholat terkadang sisa-sisa makanan kita masih menempel di celah-celah gigi kita. Dan terkadang di saat sholat itulah, ya, kemudian tanpa kita sengaja, tanpa kita perhitungkan, makanan tadi keluar dan terkadang itu kita kunyah lagi. Nah, mengunyah sisa makanan ini adalah termasuk makan di dalam sholat. Maka ketika kita makan di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Meskipun tidak membatalkan wudhu kita, tapi karena kita melakukan makan di dalam sholat, maka sholat kita tidak akan sah. Maka hati-hatilah anak-anakku di dalam melaksanakan ibadah wudhu. Jangan sampai apa yang telah kita laksanakan, yang kita upayakan ini menjadikan sholat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak adanya kesempurnaan di dalam kita berwudu. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.